Halo Agilation, selamat datang kembali dalam Agilation TV Podcast Reborn. Seperti biasa, saya ditemani oleh Paisan. Selamat malam Agilation. Apa kabar Paisan? Baik dong. Baik Paisan ya. Kita hari ini kedatangan tamu luar biasa nih, yang baru dapat award. Wah. Asik. Karya BUMN. Nggak main-main nih, nggak kali-kali nih. Tadi sore udah kedengeran tuh ya. Nah, ada Bang Dana Putasoid ya. Silakan Bang Dana, introduce yourself. Oke, halo. Sebelumnya makasih banget nih diundang ke sini. Sebetulnya yang undang sih karena dosen. Mantan dosen. Jadi mantan dosen yang sedikit cerita tentang Pak Iksan ini. Saya ingat waktu pada saat UTS, saya tuh sakit. Ini UTS sakit. Gue nggak mau ngulang. Gue fotoin semuanya. Infus gue fotoin. Sekejam itu Paisan ya? Gue nggak ngerti. Tapi maksud gue gini. Dulu gue nyiapin research gue sebelum gue masuk S2. Oke. Jadi gue nggak mau ngulang. Oke. Gue nggak mau dapet jelek. Jadi gue fotoin tuh. Ya walaupun gue akhirnya dapet B, nggak dapet A sih. Tapi ya well lah, dibanding gue dapet C kan, gila juga. Gitu. Nah, beliau undang ke sini dan kebetulan gue juga tim leader dari PMO PLN di PMO Global Awards. Dan kita menang di Asia Pacific. Congratulations. Selamat ya. Selamat ya. Di Asia Pasifik, dan kita punya kita dapat selain pemenang di Asia Pasifik, kita 2 kategori, best kategori. Best kategorinya itu di satu impact to community sama sustainability. Oh, specifically ada 2 kategori itu. Jadi kategori di PMO Global Award sekarang tuh kok nggak salah ada 13 atau 14 gitu ya. Dan kita dapat 2. Indonesia dapat 2 dan itu diwakili oleh PLN. Dan ini menurut gue sih pencapaian luar biasa dari BUMN. Terlebih gue sendiri yang jadi tim leader PMO, tapi gue bukan di divisi PMO. Nah, fun fact-nya nih. Nih fun fact-nya gue nih. Bang Dana bukan orang PMO, bukan divisi PMO. Tapi gue tim leader untuk ajang kompetisi ini. Oh, oke. Tim leader buat ajang kompetisi. Tapi set di konteks dulu kali ya Bang Dana. Ini kompetisi apa sih sebenarnya? Mungkin banyak penonton Agilation TV ini mungkin nggak familiar dengan award ini nih gitu. Oh iya, oke. PMO Global Award itu sebelumnya, sekarang itu ada di dalam naungan PMI. Oke. Nah, di PMO itu yang dilombakan adalah bagaimana sih ada kategori dan 6 kategori untuk penilaian itu yang kita buat menjadi video dalam durasi 30 sampai 40 menit. Oke. Nah, 30 sampai 40 menit. Dulu kami di 2023, sebelumnya kita di 2023 kompetisinya antar Indonesia. Nah, Indonesia menang, dialah jadi kontingennya ceritanya. Oh, okay. Nah, dia jadi kontingennya. Habis itu ya kita kompetisinya terus berjalan, mulai dari penyisihan, semifinal, final, regional, sampai ke final regional. Dari penyisihan, semifinal, terus seterusnya. Nah, di final itu akhirnya diumumkan kemarin di LA. Kebetulan saya ikut sama kepala divisi PMO untuk ikut PMI Global Summit, dan di situ dikasih tahu juga bahwa kita menang dan 2 kategori gitu. Wow, oke. Jadi waktu berangkat ke sana tuh sebenarnya belum tahu sama sekali. Nah, ke sana kita ikut PMI Global Summit, dan di situ juga ada discussion panel, ada kepala divisi PMO juga mengikuti itu. Dan setelah discussion panel, seingat saya baru saya lihat pengumuman, dan pengumumannya memang di PMO Global Awards bilang kita akan mengumumkan di webnya
Jadi bukan diumumkan di PMI-nya. Yang diumumkan di PMI yang kita ke podium adalah finalisnya. Tiap region. Finalisnya. Nanti award-nya akan dikasih di Turki. Ya. Tapi yang di Turki itu juga kan kita pasti head to head dengan pemenang regional lain. Jadi ada 6 regional yang menang. Nanti baru di penjurian berjalan sampai pemenang global yang akan diumumkan. Nah di Turki itulah diumumkan menang global sekaligus pemberian award-nya. Dan setahu saya ke waktu di Istanbul nanti ada video yang harus dibuat 3 atau 5 menit lah. 3 atau 5 menit dari tiap pemenang regional itu. Nah, Bang, jadi Bang Dane kan karir BUMN ya? Yap. Jadi boleh tunjukin tuh? Akhlak ya. Akhlak ya, akhlak. Kita tes dulu nih. Boleh nih, boleh nih. Hafal nggak nih? Ayo. Jangan di sini nanti banyak editannya ya. Jangan di sini. HC-nya Jangan di sini. Hafal ya. Gawat. Nah, jadi Bang Dani berarti sama PLN ke sana, ke LA. Jadi kayak apa ya, mengharumkan nama Indonesia gitu ya, Kaisan ya. Tuh rasanya gimana sih pas diumumin, wah kita menang ternyata itu gimana sih? Euforianya seperti Dan apa jangan sih? salah tuh, Asia Pasifik tuh salah satu region terbesar. Maksudnya kalau kita bicara benua ya gitu ya, maksudnya Betul. Asia dan Pasifik ya, itu nggak main-main. Jadi ini ngelawan negara mana aja jadi, Bang? Oh, jadi pada saat kalau di regionnya dulu dong. Nah, regionnya dulu. Regionnya kan ada 6 tuh. Asia 6 Pasifik terus apa aja lalu? saya ini nggak hafal ya ininya. Coba saya lihat dulu di global. Dan satu region itu diwakili oleh satu negara kalau nggak salah ya, sebagai finalisnya ya. Sebagai pemenangnya. Pemenangnya. Oke. Pemenangnya. Nah, jadi di PMO GA ini pertama itu di babak penyisihan kita nggak berdasarkan regional, Pak. Oke. Jadi semua dia grup per grup. Ini pada saat penyisihan kalau nggak salah ada sebentar ya sampai grup O. Wow. Oh, itu berarti udah berapa? Lebih dari 10 ya. KLMNO 15 grup. Nah, 15 grup itu nanti terbaik pertama kedua baru masuk dia regionalnya. Terbaik pertama kedua kan dari O kan. Iya. Ya nanti per 8 masuk sampai masuk ke regionalnya. Nah, waktu di penyisihan Indonesia itu ketemu Kanada, Wow. Moldova, ngalahin Kanada. Wow, tepuk tangan dong nih. Kanada, Moldova, Ethiopia sama Irak. Itu ada 5 dan itu nggak ada yang Asia Pasifik. Ya benar-benar mereka ya Timur Tengah. Nah, kerennya Indonesia dari 5 negara itu pas diadu kita menang semuanya. Oke. Indonesia masuk di sana. Oke. Nah, di grup lain yang Asia Pasifik yang juara 1 atau juara 2 masuk. Grup lain yang yang dia bukan nilai terbaik ya, menang terbanyak dan dia di Asia Pasifik masuk. Nah, gitu. Akhirnya masuklah di dalam regional itu. Oke. Nah, setelah regional barulah per 8, per 4 sampai semifinal. Ini ada pemain naturalisasi juga nggak sih? Oh iya, oke. Jajan nih Bang Dana nih naturalisasi nih. Sebenarnya naturalisasinya itu dinaturalkan dari saya tuh divisi konstruksi. Nah, konstruksi. naturalisasi berarti nih. Jadi tim leadernya. Bukan. Ya itu karena again waktu itu saya ingat banget 2022 PLN tuh mau ikut. Oke. PLN mau ikut di PMO Indonesia ceritanya. Iya. Nah, waktu mau ikut saya nanya sama divisi PMO, kalian mau ikut? Terus dia bilang, iya Bang. Oh serius, bagus dong. Coba saya lihat. Saya bilang gitu. Dikasih lihat, FYI, saya kan ikut PMO Profesional Indonesia juga. Saya certified di CP, ya sama lah Pak Iksan lah ya, kita ya. Sama kita sama-sama lah ya. PMO CP gitu ya. PMO CP gitu ya.
Saya di PMOCP, saya kenal teman-teman practitioner PMO, dan research saya waktu postgrad adalah PMO dan PMO PLN yang jadi research saya. Nah, ketika saya ngelihat itu, saya tahu ajang ini. Saya bilang sama teman-teman divisi PMO, jangan ikut dulu. Ya, ajang itu kan kalau sekali, yang saya tahu, kalau sekali pernah ikut, nggak boleh ikut lagi untuk berapa tahun katanya di Indonesia. Nah, itu yang saya khawatir. Saya bilang saya memberanikan diri datang ke divisi itu. Saya bilang, Pak, saya mengerti banget ajang ini. Tolonglah, jangan ikut dulu tahun ini. Tunggu setahun. Saya akan ikut. Kita bentuk timnya. Saya jadi tim leadernya. Saya kasih tahu, Pak, saya udah certified ini. Saya kasih tahu juga, saya ikut profesional Indonesia, PMO profesional. Terus saya kenal ini apa dan sebagainya. Tolong Pak, yuk kita bikin yang baik. Mau akhirnya. Nah, kita daftar. Waktu itu saya ingat banget, kepala divisinya nanya ke saya, Dan, lo yakin gak sih Minang? Yakin. Waktu itu saya ingat berempat, belum dibentuk timnya. Ada junior saya di situ. Terus dia bilang, Dan, yakin mana? Oh yakin. Saya yakin banget Pak. Saya bilang itu, seberapa yakin? Saya yakin menang. Saya datang buat menang, makanya saya persiapin. Ya maksudnya kan, kalau misalnya saya udah ngomong kayak gini dan menahan, ada tanggung jawab Pak di situ. Betul. Tahan dulu. Ayo. Nanti saya transfer knowledge-nya. Apa yang saya punya, saya transfer. Tiba-tiba menang Indonesia. Ya kita menang lah ya. Bukan tiba-tiba. Kita menang Indonesia. Indonesia tuh masuk di level Indonesia ya? Di level Indonesia. Dan itu akhirnya global. Nah di global tuh udah nih. Masuk ke per-8 final. Ke per-4 final. Sampai semifinal. Dan di final, teman-teman nanya, Bang, lo yakin gak menang? Berapa kali gue harus bilang? Gue datang, gue ikut buat menang. Gue bukan berpartisipasi. Dan gue inget banget waktu itu pas lagi di LA, hari mau pengumuman. Jadi ada satu scene lah, gue ngobrol-ngobrol sama tim leadernya itu dari negara lain yang finalis itu. Ngobrol lah sama, kita kan finalnya Tuhannya sama India. Kan kita kan ya berat juga tuh. Berat kan. Nah maksud gue, menurut gue gini nih, orang luar itu jago mengekspos di sesuatu yang dia tahu. Gue yakin orang Indonesia jauh lebih jago. Secara mendalam ya. Tapi dia lebih pede memang. Orang luar tuh lebih pede. Kita nggak bisa ini sih. Ya kan pasti lebih pede. Waktu ngobrol, gue ngeliatnya, gue menang nih. And then, Pak, gue bikin status, Pak. Gue bikin status bilang, I came this far to be a winner. Itu belum pengumuman. Emang maksud gue gini, bukan gue sok pede atau gimana, tapi gini. We've done our 100 or 1,000% of us gitu. Gue ngerjainnya nggak main-main sama tim gue. Maksudnya kita ngelihat kata-kata kita bagaimana. Gue selalu bilang jangan pernah bikin video, kan terkadang misalnya lihat sih lo di perusahaan teknik yang teknik banget, lo mau ngomong supaya keren. Jurinya itu kan bukan anak teknik semua. Tapi PMO expert. Kan gitu kan. Kan jurinya di PMO global itu kan hundreds. Ya kan 400-an lebih gitu kan. Mungkin ya Pak Iksan juga salah satu judge-nya dulu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin turbin, generator, kan nggak semua. Kalau nyampenya di judge yang PMO expert tapi banking, selesai kita ngomong apaan. Gue selalu bilang kita harus menerangkan dari kategori ini kan, itu kan
Ya kita tahu lah Pak, bahwa karena PMOGA itu erat hubungannya dengan PMO value ring, di mana kita udah belajar di CP, artinya kita harus tahu kan. Jadi kita tahu bagaimana melakukan nge-align konsep itu. Nah, itulah yang saya lakukan sama teman-teman. Oh gitu ya, gitu ya, oke. Akhirnya jalan dan again pada saat itu, ngobrol sama beberapa tim leader itu, kan gak ada yang tahu nih videonya kayak gimana dari negara apapun. Karena masih rahasia kan, iya kan? Yang saya lakukan adalah bagaimana naikin confidence saya. Saya ngobrol sama tim leadernya. Kita ngobrol, saya ngobrol kan. Pada saat saya ngobrol, bukan ngejengkal, sekali lagi, I do confident gue bakal menang nih. Jadi Bang Dana bisa ngebaca, iya, jadinya gitu. Gitu. Enggak, maksudnya bisa mengukur ya. Bisa mengukur, karena gampangnya gini, kalau kita ngomong sama Pinto ini Americo Pinto, foundernya PMOGA, itu tuh kayak kita ngomongnya kulit, dia ngasihnya daging. Menurut saya gitu. Tapi ketika saya ngomong kayak ngobrol bisa, kayaknya nggak jago-jago. Jangan langsung kayak gitu. Sebetulnya selain naikin confident, ayo udahlah gitu. Tapi Bang, ini bagus nih Bang. Maksudnya lu tuh mesti ngomong nih kemana-mana bahwa kita tuh bisa. Iya, kita bisa. Better dari yang lain kan. Nah, gue mau ngasih tahu di sini bahwa pertama, Indonesia itu sesuatu. Jadi jangan lo berpikir ketika kita ketemu orang-orang yang di dunia sana lah ya, ketika kita ngobrol sama orang Eropa, orang Amerika dan sebagainya, ketika satu lagi pada saat kita mengungkapkan bahasanya berbeda, kita nggak sejago itu ngomong bahasa Inggris, confident kita turun. Gue mau bilang bahwa itu bukan mother tongue gue, tapi gue yakin knowledge gue lebih jago dari lo. Lo sekedar jago ngomong, lo lancar aja ngomong bahasa Inggrisnya, bukan lancar as knowledge. Ya jadi santai aja, gue nggak pernah takut dengan itu gitu. Itu message yang sangat bagus nih. Jadi jangan langsung jadi down ya. Iya, jangan jadi down. Iya. Knowledge kita ada, betul. Cuma mereka aja mungkin lebih pede atau lebih jago. Lulusannya, enggak itu, memang. Pada saat lo, memang sih kalau lo ngomong lancar, pada saat lo ngomong lancar, lo merasa keren, pasti, confident lo tinggi, pasti, gue yakin banget. Tapi pada saat lo, gue tahu knowledge-nya, tapi gue menyampaikan bahasa Inggrisnya, udah sampein aja, gak usah mikirin grammar lo lah, sudah. Sikat aja. Gimana orang yang ngerti kan? Iya, sikat aja. Acaranya bukan acara lomba bahasa Inggris ya? Betul, itu dia. Ini lomba PMO. Aduh, debat ya kan, atau speech ya kan, pakai bahasa Inggris, oke lah ya. Ini kan enggak. Nah, makanya again pada saat itu final, gue ngomong ke kepala divisi gue bilang, Pak, kemarin saya ngobrol sama tim leader ini, kepala divisi PMO, gue ngomong sama leader. Gue yakin menang sih Pak. Kok bisa sih lo kayak gitu, katanya gitu. Kayak nggak jago-jago amat deh, gue bilang gitu. Kayak enggak, ya itu kembali lagi ya, gue harus nge-stimul positif di diri gue kan. Iya, betul. Gue nggak mau banget gara-gara gue orang Indonesia, gue nggak tahu apa. Enggak, no. Gue udah lulus dengan CP gue dan itu gue belajar gitu loh Pak. I do my homework gitu loh. Gue nggak takut gitu loh. Pada saat gue ngomong, oke, gue menang. Nah, banyak yang ngelihat itu, wih Bang udah menang. Enggak. Gue bikin status gitu. Banyak yang nanya. Ini emang agak-agak gila sih gue. Pada saat bikin itu, gue inget banget tuh status. Gue bikin, I came this far to be a winner. Nggak mau gue. Jadi anyway, gue agak bukannya ini ya, kayak ya sedikit anxious sama naik pesawat. Oke. Bukan takut ya anxious aja lah. Iya. Ini penerbangan gue terjauh seumur hidup dan thank you banget buat lebih dari 20 jam loh kalau bisa ke US. Gue ke dokter minta
Apa nih? Apa obat tidur? Oh, obat tidur. Obat tidur atau obat PD nih? Ini obat tidur. Kalau ini obat tidur nih. loh. Nah, mudah-mudahan ada ini ya, ada ingredient PD-nya ya. Efek Gua nggak sampingnya ngerti. jadi PD. Efek samping jadi PD. Lo tau gak dikasih 5 yang seingat gua dosisnya tuh 5 miligram. Gue tanya, "Dok, minta suratnya ya supaya kalau di pesawat atau apa ada pemeriksaan dan sebagainya." "Oh iya Pak, ini ada 5 miligram." Yakin gue bisa tidur? Gue boleh minum doang gak? Nah, maksudnya itu terjauh terus sampai gue gue benar-benar pakai obat tidur supaya gue nyampe nggak anxious, gue tidur dan gue nyampe tetap pede gitu. Ya udah, gue pengorbanan sampai gue obat tidur gue pakai. Berarti niatnya emang bener-bener. Niatnya gue niat banget beneran. Gue ya itulah perjalanannya sampai dapat menang Asia Pasifik dan 2 best kategori itu. Sip. Tapi menarik nih Mas Atar nih. Bicara sedikit fun fact ya sama apa namanya tentang Dana nih. Sebagai yang pernah di kelas yang ada dia gitu. Tekanan saya sebagai seorang dosen waktu itu tinggi banget gitu. Karena bukan apa-apa. Dia banyak nanya gitu ya, dan nanyanya tuh memang dalam gitu. Jujur aja saya sangat-sangat menyayangkan waktu itu dia sakit gitu. Dan saya lihat gitu ya, waktu itu saya sampai konsultasi kan ke jurusan, nih kalau bisa sakit gimana, kalau orangnya yakin lanjutin Pak. Oke, saya bilang lanjutin ya, gak ada masalah. Cuman terlepas dari masalah apa namanya dapat skor berapa gitu ya. Tapi satu hal yang saya lihat gini, saya dari pertama kali ngelihat dia itu saya eager banget pengen ngambil dia tuh jadi mahasiswa bimbingan saya gitu. Cuman rupanya dari jurusan udah dibagi-bagi kan. Saya pikir ya oke lah gitu. Karena di kelas perspektif mahasiswa yang punya perspektif kayak dia ini jarang gitu. Karena dia datang kan tadi dia bilang kan, dia datang tuh udah punya apa namanya research plan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita di challenge gitu. Dan itu membuat apa ya, maksudnya mahasiswa yang ada di situ juga jadi terstimulasi kan dia kan. Jadi yang tadinya wah sial nih gitu nih, ada yang lebih, ada yang apa istilahnya bisa bikin rame gitu. Maksudnya secara konteks konten ininya juga ya, konteks dan konten yang kita diskusikan gitu. Nah, yang menariknya nih yang kita mau explore bareng. Saya tahu banget waktu Dana selesai lulus gitu. Kita tanya, "Dan kamu ngapain?" Maksudnya dengan apa namanya hasil yang kayak begini, kamu ngapain? Dan itu saya lihat gitu bahwa kepuasan dia nggak di situ gitu. Kepuasan dia maybe he has liberty untuk pindah ke perusahaan yang lain yang mungkin terpukau sama dia gitu. Tapi dia milih untuk membangun sesuatu. Nah, ini yang mau kita gali dari Dana nih. Jangankan ngebangun PMO di apa namanya di perusahaan gimana ya, maksudnya di perusahaan swasta tuh nggak gampang Bang. Dan nanti dibangun PMO di perusahaan BUMN gitu, di perusahaan pemerintah gitu, yang mana kental dengan birokrasi, terus juga apa namanya di satu sisi PMO-nya tuh butuh dinamika gitu loh. Betul. Itu gimana tuh bangun kayak begitu? Ini suruh jawab Bang Dana di PLN ya. Jadi ini bukan BUMN. Bukan kali-kali ya. BUMN yang top tier ya. Top tiernya nih. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang, wah PMO-nya sih di kali-kali enggak nih, PLN nih. Gitu ya. Jadi gini ya. Perjalanannya gue S1 itu mesin. Gue masuk di project power plant and then gue gue ngekontrol pekerjaan mechanical works yang berhubungan sama mechanical. Gue lihat schedule-nya, gue ngelihat kontraknya, gue ngelihat pokoknya as an owner gue harus lihat kontrak, gue kontrol dan sebagainya. Tapi gue senang banget berfokus dengan scheduling dulunya. Betul. Karena kenapa? Fact bahwa project itu sering delay berarti kita lihat schedule dulu kan. Betul. Nah, setelah itu, setelah schedule, setelah gue ke mekanikal, gue coba ke sipil. Secara schedulingnya aja. Akhirnya kan gue harus nanya, pekerjaan sipil ini gimana sih? Berapa orang sih yang perlu?
ke mekanik, ke electrical juga. And then gue gather semuanya. Disitulah gue tertarik dengan project management. Oke. Akhirnya di 2011 PMO mau bikin, PLN mau bikin PMO ceritanya. Tahun berapa, sorry? 2011. Oh, berarti udah lama. Oke. Jadi initiate PMO di 2011 dan gue kan nggak tahu nih Pak, PMO itu apa. Tapi ada project managementnya. Gue baca, gue explore nih PMO apa sih? Kenapa bikin ini gitu? Lu baca buku apa, Bang? Gue googling, googling. Any kind of book. Gue baca, gue googling. Anyway, gue waktu itu pada saat siapa yang mau jadi maksudnya utusan unit untuk nge-develop itu. Gue di Sulawesi Utara di Amurang, which is 2 jam dari Manado. Jam 6 bro udah lo dengar suara jangkrik jam 6 sore. Lo jangan berpikir lo bakal, gue cari rokok aja, gue harus siapin nih. Jam 5 gue udah alarm, beli rokok dan kalau enggak mati lo. Malam lo gak bakal bisa, lo bayangin tuh segitunya. Nah setelah dapat itu, kok ada project management. Maksudnya di situ gue udah tertarik nih dengan project management. Oke, gue ke PMO. Terus gue ikutin terus, gue baca terus, gue elaborate dengan bisnisnya PLN bahwa construction. Ketertarikan gue ke arah situ, oh gini terus. Nah, pada saat di develop itu 2011 jadi, ya gue ikutin terus, gue jadi tim yang ngedevelop itu. Tetap gue masih di unit Pak. Di 2014 ada ya PMO ya terus-terusan lah kita berkembang terus PMO-nya 2014 gue ngelihat project management di Sipil UI di PLN gue nggak tahu ya, kayak nggak pernah ada kalau lo dari mechanical terus lo ke sipil nggak pernah ada nih dapat beasiswa nih. Gue mikir gue harus masuk ke PM. Gue harus. Bagaimana caranya nih? Wah tuh, itu benar-benar 2013 gue ngobrol sama GM gue. Ngobrol. Udah akhirnya ini yang ini salah satu senjata gue paling keren. Mungkin dulu mudah-mudahan Pak Heru Yandono nih ingat dan nonton ini. Gue tes S2 itu Pak. Tes S2 itu kan tesnya online, kalau nggak salah ya. Tesnya online, gue daftar apa dan sebagainya, apa TOEFL dikasih apa dan seterusnya di sipil. Pengumuman masuk gue Pak. Nah baru ngomongnya, wah gue ngomong dengan, ya maksudnya ini ya perjuangan untuk ke project management itu. Terus gue ngomong gini ke GM gue. Setelah Bapak ngapain nih Pak? Ini GM gue pinter, Pak Heru Yandono lu pinter banget. Ya paling gue jaga kontrakan. Gak mungkin lu bohong Mas. Gue pasti bohong. Nah deh, iya gue ditawarin bla 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 dan sebagainya. Terus dibilang gini, dan kalau lu mau kayak gue, gak mungkin lu cuma S1 doang. Oh jadi harus S2 Pak. Gue keluarin Pak, gue udah lulus S2 nih gimana. Dan ternyata di PLN itu ada reimburse. Akhirnya gue dipindah, lo ikutin. Dia sampai inget bilang, you got me. Gue bilang, ya maksudnya gue akan cari caranya gitu. Akhirnya gue dipindahin ke PLN Pusat dan gue bisa kuliah. Dan itu reimburse. Which is beasiswa. Tapi gue sekalian kerja ya sekarang. Nah akhirnya ketemu lah dengan gue research gue tentang PMO, gue bawa. Jujur bahwa pada saat gue belum lulus, beberapa perusahaan udah minta gue. Masih stay tapi ini. Dia ngobrolin tentang gue nggak ngasih tahu nama perusahaannya, tapi dia di fiber optic. Dan kita butuh orang PMO. Di 2016
sebelum sidang, Pak. Gue kan lulus 2016 ya. Terus gue bilang gini, Pak, bayangkan PLN ngasih saya dan ngebiayain. Sebelum selesai saya pergi. Boleh gak, Pak? Saya ngasih sesuatu dulu ke PLN. Pay off ya? Pay off. Baru saya pergi. Dan gue seneng banget sama HR-nya bilang gini, dan jarang loh ada orang kayak gitu. Gue nggak tahu akan ada kesempatan ini apa enggak setelah lo pay off. Tapi lakukan apa yang menurut lo baik lakukan. Akhirnya gue ke situ dan terus-terusan sampai sekarang gue nggak pernah di divisi PMO, but I'm concerned with PMO. Wow, nice. Waduh, ini hati-hati, bye-bye LinkedIn-nya nih. Bye-bye. Habis podcast ini ya, LinkedIn-nya banyak yang ini nih, banyak yang sneaking, nge-spill itu. Gue penasaran. Gue kemarin udah posting kan buat award. Banyak yang connect pasti kan? Iya, banyak. Satu. Yang kedua, ada yang japri nggak? Dem. Ada. Sampai di situ aja. Sampai di situ aja ya. Gawat nih nanti dilihat. Bahaya nih. Iya, emang maksudnya gini. Jadi dari 2011 gue ikutin PMO dan sebagainya sampai sekarang, dan akhirnya gue kasih tahu ke tim gue bahwa kalau lo ngomong enak lo ya KLE, enak lo ya ikut Global Summit, percaya deh, gue invest ini dari 2011. Definitely. Dan yang kedua, PMP, PMOCP dan Prince tuh gue nggak dari perusahaan. Karena kenapa? Ketika gue dari perusahaan, gue takutnya nggak ada keinginan gue untuk audit. That's why gue ambil sendiri. Dan kan sayang deh gue. Oh enggak, gue nggak mikir, itu investment gue. Iya, betul. Gue nggak akan pernah mengambil sertifikasi, even S2 gue. Yang penting gue dapat gelar itu. No, either itu dipakai di perusahaan, itu buat gue ya intangible. Ya maksudnya ya kalau misalnya memang dipakai perusahaan ya syukur. Tapi kalau nggak, yang paling penting, I develop myself. That's true. Betul. Ini quotes of the day nih. Banyak orang yang nggak menyadari kemewahan dibiayai oleh kantor. Yes. Gitu. Akhirnya mengambil training, sertifikasi, persiapannya juga nggak diprioritasin. Betul. Uang pribadi dan menyadari pentingnya invest ke diri sendiri. Itulah yang membuat kita tuh bisa jadi lulus. Benar. Betul. Pada saat lo ngeluarin uang lo benar belajarnya. Dan gue bilang sama teman-teman, jangan pernah lo belajar soal jawaban. Ini bermasalah banget nih. You know right about PMP certification? Karena pengen lulus gitu kan? Karena pengen lulus. Kertasnya itu loh. Tapi pada saat lulus, gue pernah, ya gue nggak ceritain lah, ada seorang yang lulus PMP, gue tanya gini, bro, lo anggap aja lo vendor, bikinin gue gelas dong, itu project. Dia langsung, iya dong, project bikin gelas kan unik. Gue belum bilang waktu loh. Nah itu hal-hal simpel yang lo nggak akan dapat ketika lo nggak tahu itu deep. PMBOK menurut gue adalah bercerita gitu, flow-nya tuh ada. Ketika lo belajar, that's why ketika lo belajar lo berhenti, pasti ada yang hilang. Akhirnya lo harus ulang lagi. Nah itulah yang gue lakukan. Nah itu yang gue mau tularkan ke teman-teman. Oke, let's say sekarang lo dibiayain. Yuk kita belajar yang baik yuk. Tapi terserah tuh, gue akan tanya dulu, lo ngambil PMP buat apa? Wih, dalam banget ini. Kerenin link. Ladies and gentlemen, ini dalam banget ya. Oh iya betul. Lo ngambil PMP buat apa? Betul. Kerenin LinkedIn. Ada requirement di perusahaan lo bahwa lo kalau lulus PMP lo akan jadi GM, ya you name it. Ada gak? Kalau ada, gue nggak pernah nyalahin itu. Silakan. Maksudnya itu memang itu kebijakan lo dan reason lo silakan. Tapi kalau lo bilang gue mau mengerti,
nggak belajar soal jawaban. Iya. Lo baca, lo bikin notes, Ya. lo tahu sendiri, lo dalemin, Ya. lo lihat perusahaan lo lihat pas gak nih, pas gak ini, pas gak itu dan seterusnya. Nah itu yang selalu gue tanya. Wah dan gelarnya banyak banget ya, ada PMO, CP, Prince tuh. Enggak, karena gue emang mau tahu itu. Itu given. Yang itunya gelarnya itu given. Itu nggak ada juga nggak apa-apa. Bonus belajar. Itu bonus belajar. Lo sampai sekarang ngapain sih lo ngambil sekarang gini, ngapain lo ngambil PMP sama ngambil Prince tuh? Itu kan point of view kalau PMP itu lo ngelihat dari sisi kontraktor atau sisi pekerja. Tapi Prince tuh sebagai pemberi kerja kan. Benar. Itu jelas. Maksudnya perbedaannya kelihatan di situ. Nah, gue di sisi owner PLN, gue pemberi kerja. Tapi kan gue harus tahu yang ngerjainnya gimana. That's why I took the PMP. Oke. And I took the Prince tuh. Jadi gue bisa combine itu. Oh gini gitu. Bukan keren-kerenan. Bukan hebat-hebatan ya. keren-kerenan. Gitu Pak Ihsan. Ini sah nih dosen tamu berikutnya di kelas saya. Dosen tamu berikutnya di kelas saya. Nah itu yang menjadi polemik. Akhirnya sering ketemu gue bilang bahwa PMP itu enggak ngevalidate bahwa project lo itu pasti tepat waktu. Nggak ada hubungannya. Iya. Nggak ada hubungannya. Jadi lu ya sekarang gini, lo ngambil project management lo ngambil project management S2 apa dan sebagainya. Terus lu jago langsung kan enggak juga gitu. Betul. Makanya gue bilang kalau lo ngambil PMP, tolonglah ya apalagi temen dekat gue, junior gue, lo harus tahu banget apa yang lo ambil. Jangan sampai lo ketemu orang luar sana, dia jauh lebih tahu dari lo dan lo mengumbar-umbar gelar PMP lo. Sedih lo. Ya. Wah menarik nih. Karena juga determine juga orang kan. Pak Atar kayaknya bagus untuk ngelihat, mengeksplor karena dia punya perspektif project management. Dalam hal ini mungkin PMO pasti dia juga punya. Definisinya PMO berdasarkan seorang Wardana Huta-So itu apa sih? Nah, aduh, ini nih. Ini yang sering. PMO banyak arti juga. Lu mulai dulu Bang dengan kepanjangan dari apa sih PMO? Nah, itu dia. Dulu ya, nanti lo elaborate itu. Iya, gini ya, nih maksudnya sering percaya gak sih ada orang yang ditanya PMO itu apa sih? Divisi. Oh itu lebih, ya nggak salah, nggak salah. Mungkin di kantornya divisi Bang. Makanya kantornya divisi. Lo dapat unit, nggak apa-apa. Maksudnya that's why buat gua nggak tahu itu bukan bodoh. Buat gua ya, yang tahu kalau lo tahu, lo nggak ngasih tahu. Buat gua lo yang bodoh. Buat gua. Point of view gitu. Karena orang yang lebih harus memberikan orang yang kurang. Oke. Nah, again, ini balik lagi ke PMO karena takutnya teman-teman itu menganggap wah dia tahu PMO ini. Enggak. Kita harus tahu bahwa kita itu harus share gitu. Nah, ada orang point of view-nya seperti itu yang nggak apa-apa. PMO itu divisi yang nggak apa-apa. PMO itu project management office yang nggak apa-apa. Program management office yang nggak apa-apa. Portfolio management office ya juga nggak apa-apa. Karena harus tahu bahwa office itu kan berarti organisasi. Atau kantor atau ya you name it. Sekumpulan atau apa yang tahu tentang project management. Ya menurut gue gitu. Tapi di mall-mall itu banyak loh PMO. Depan itu PMO tuh sana. Di mall-mall banyak Pak. Apa tuh? Parking Management Office. Banyak tuh. Saya pernah di salah satu mall ya. Wah ada PMO. Bener Bang. PMO. Di dekat parkiran. Wah keren amat ada PMO sih. Ternyata Parking Management Office. Jadi ini bukan ya Project Management Office ini. Iya. Karena punya parking ya. Iya makanya. Maksud gue nggak apa-apa. Gue seneng. Makanya gini. Kalau dia punya batasan, berarti itu bukan ilmu. Dalam banget. Loh, itu benar. Menurut gue
Dana udah menyinggung sesuatu yang filosofis. Dan itu benar banget. Betul. Itu benar banget. Sering kita omongin Pak Isan Iya. mengenai beginian. Iya, buat gue itu. Jadi maksudnya gini. Untuk ilmu menurut gue, kalau lo dalemin itu kayak samudra, Iya. nggak ada ujungnya. Iya. That's why lo belajar terus. Tapi kalau lo mau egois, ya lo kayak bayi ya di tempat mandinya. Batasannya itu. Tapi you still have fun with it gitu. Iya. Nggak Betul. salah gak? Enggak. Iya. Nggak salah. Ya emang lo mau membatasi diri lo kayak bayi. Tapi as nature you grow, ilmu terhadap ilmu itu dia nggak akan ada ujung. Dan itu di share. Buat gue itu ya nggak apa-apa perbedaan. Maksudnya pemikiran lo tentang kayak gitu. Tapi bukan berarti lo membenarkan pemikiran lo. Lo mau ngomong, oh enggak, itu program manajemen office. Loh, kalau ini tentang company strategic, jadinya portofolio kan? Portfolio, betul. Ya jangan, ya lo nggak boleh nyalain orang kalau dia portofolio gitu. Itu point of view dia. That's why ini nggak ada ujungnya. Ya udah, kita share aja. Pasti ada benernya kok, udahlah. Dan itu akan menambah ilmu lo. Gak banyak gue ngerasa bangga sama mahasiswa. Ini salah satu event yang membuat gue ini gitu. Tapi gue dapet belo. Gila, gue kayak gini aja belo. Sakit loh gue. Agile Nation kalau lihat. Hati-hati, hati-hati punya dosen kayak gini. Ngeri. Tapi kembali lagi, seperti William Shakespeare bilang, what is in the name? So what is in the score? Iya. Melihat apa sih punya hasil yang kayak begini gitu. Mungkin seharusnya saya introspeksi diri kenapa saya kasih dulu dia gitu. Karena sakit. Tapi menarik gini, Pak Dana sekali lagi nih, listening to Pak Dana sebagai seorang part dari yang membidani lahirnya PLN di PMO di PLN. Ada beberapa studi yang bilang bahwa umur PLN itu ditentukan maaf saya koreksi. Umur PMO itu ditentukan kurang lebih di sekitar 3 tahun pertama. Gitu. Jadi kalau lewat di tenggat waktu 3 tahun pertama itu kecenderungannya PMO-nya bisa dibilang sukses lah. Tapi sebelum itu ada yang berpendapat bahwa dia akan di-turn down. Gitu loh. Nah, ngelewatin masa krisis itu gimana tuh, Pak? Gini, Kak, again, gue enggak di divisi PMO. Enggak pernah gue masuk bidang PMO, tapi gue akan cerita tentang research gue ya. PMO itu harus ada apa enggak sih? Enggak. Harus ada enggak? Enggak. Tapi ketika ada, lo harus punya value. Iya, betul. Value-nya sebesar apa? Sebesar stakeholder yang inginkan. Value ring pertama nih kayaknya. Jadi kita ke CV lagi. Ya, jadinya kayak gitu. Dan yang gue ingat di 2011, kenapa PMO dibentuk di PLN? Karena kalau bapak-bapak ingat program 10.000 megawatt. Dari situ ya. Itu inisiatornya ya. Nah, 10.000 megawatt 10.000 atau 10 giga ya. 10.000 MW pertama itu dan 10.000 MW kedua. Stakeholder kita kan kita mandat dari presiden, stakeholdernya tuh kementerian apa dan sebagainya. Pada saat kita mau minta stakeholder minta progres atau apapun itu, ya nggak mungkin lah harus ke unit, kemana gitu ya kan. Kita perlu satu pintu. Gimana sih? Ya, yang kita tangkap kan stakeholder meminta nih tentang update-nya itu. Bagaimana kita punya, dan di PMO sekarang ada single source of truth. Nah, ya sebetulnya di PMO PLN ketika mau ngelihat project ini, ya masuk aja di PMO. Lo akan dapat update, ya terupdate. Nah, itulah awalnya. Di situ. Berarti tadinya nggak ada tuh? Nggak ada. Jadi kita bener sporadis itu. Sporadis. Dan kita bisa dapatnya itu berbentuk Excel. Oke. Nah, ketika berbentuk Excel,
pada saat ada PMO, PMO itu akhirnya membuat pmopln.co.id, dan di situ kelihatan, di situ juga bisa lihat dashboard. Di situ lihat dashboard, terus di situ lihat isu dan sebagainya. Terus gue bilang bahwa gue ingat beberapa menurut gue ini kontribusi gue bahwa kita harus ada, maksudnya gini, bagaimana teman-teman bisa menghitung progresnya. Yuk di PMO PLN kita bikin ya either itu pakai Microsoft Project supaya kita juga tahu kontraktor itu gimana. Nah mau pakai ya banyak lah ya, nggak harus Microsoft Project lah, apapun lah ya. Program-program itu, dan akhirnya dibuat, akhirnya bisa ngelihat teman-teman di unit juga bisa memakai dan sebagainya, dan bisa tahu, dan stakeholder atau stakeholder internal kayak director itu bisa ngelihat kan dashboardnya. Ketika lihat dashboard, ketika lo ngelihat isu, ya kan dia kan bisa decide lebih cepat ketimbang lo panggilin, bikin rapat, belajar, dia kan bisa ngelihat nih, Naning merah-merah nih, kenapa nih gitu. Dan again, pasti ada priority di situ, pasti ada strategic di situ yang dilakukan. Dan apakah itu ngelewatin? Ya sampai sekarang sustain. Again, balik lagi ke research gue bahwa beberapa perusahaan ketika 5 tahun tidak dapat value-nya yang diinginkan, jadi yang Pak Iksan bilang di-turn down. Nah, salah gak nge-turn down? Ya enggak, ngapain lo bikin kalau nggak berguna gitu loh. Nah, makanya gue bilang ke teman-teman, hati-hati PMO PLN. Takutnya kalian dibilang nggak berguna, nanti di-turn down loh. Masalahnya research kayak gitu. Maksudnya banyak sih di dunia company kayak gitu. Di turn down. Nah, dia di research itu pun gue ngelihat bahwa kenapa sih PMO itu akhirnya di turn down. Jadi satu di research gue dibilang bahwa jangan sampai di divisi atau di PMO ada orang yang fresh graduate. Nah, menarik ya. PMO itu organisasi office yang tahu project management. Ya. Iya, ngomongin project artinya kan your business company. Ya. Lo mengelola business company, orang baru mengelola bisnis, maksudnya ngelola di PMO tapi dia nggak pernah ngelakuin itu. Ini agak sulit menurut gua. Dan mungkin salah enggak, tapi jangan salahkan kalau lo akan dapatkan value lebih lama. Dan levelnya rendah soalnya. Iya, karena secara maturity jadi rendah kan. Ya, jangan salahkan kalau perusahaan lo masih punya duit untuk ngegaji employee di PMO itu, ya silakan lebih dari 5 tahun. Tapi kalau enggak, ya lo ngapain yang fresh grade gitu. Ini juga soalnya Bang, jadi perlu sekali orang-orang yang di PMO yang juga memahami konteks bisnis perusahaan tersebut ya. Bisa dielaborate ya Bang? Kenapa itu perlu dan efeknya kalau mereka nggak mengerti bisnis perusahaan? Mungkin gini, kalau misalnya gue nanti gue dibilang kayak dosen lagi nguji-nguji. Enak nih gue nih. Iya makanya gue bilang gue kan nggak mau. Gue punya special remark nanti by the end of this by the end of this session ya. Jadi ulang pertanyaannya supaya gue nggak balik nanya ke dosen gimana. Biar gue bisa ngejawab nih. Jadi perlu bahwa seorang yang bekerja di PMO mengerti konteks bisnis dari perusahaan dan apa efeknya kalau orang itu nggak menguasai atau nggak tahu lah gitu. Gampangnya gini, gimana lo mengelola kalau nggak ada yang lo kelola? Oke. Gimana lo kelola apa yang lo juga nggak tahu dikelola apa gitu kan ya? Lo ngelola apa? Oke. Bisa nggak? Bisa. Lo pasti gue ajarin kan. Tapi clickingnya takes time kan.
ketimbang ada orang yang udah ngelakuin itu. Kalau dia sudah ngelakuin bisnis itu, dia pasti tahu apa yang harus dibuat lebih baik atau apa permintaan, misalnya again di valuing bahwa apa sih permintaan stakeholder, dan bagaimana lo bisa nge-elaborate dari apa yang udah lo alamin. Ketika lo masuk di PMO dan lo udah melakukan bisnisnya, pada saat stakeholder lo berharap tentang yang berharap di itu untungnya lebih baik atau apanya lah lebih baik dan yang diminta, ya lo tahu maksudnya lebih cepet lo nangkepnya gitu loh Pak. Nah di situ yang gue bilang, oh ya umur PMO itu sangat ditentukan dengan orang-orang yang ada di situ. Oke. Gitu. Nah apa namanya, kalau kita ngomongin PMO CP ya, dengan award yang dimenangi oleh PLN, itu apakah ada korelasi secara langsung? Artinya how did you build PMO? Bagaimana Bang Dana merelate PMO yang ada di PLN dengan valuing? Apakah you build according to the valuing atau you develop from scratch? Mungkin banyak pendengar pengen tahu nih. Gue juga mau kayak follow the footstep-nya Bang Dana atau PLN gitu ya. Oh iya. Tapi gue gimana sih mau mulainya gitu. Memang kan ada step-step di valuing yang ada 8 itu kan. Tapi kan back to 2011 gue nggak tahu apakah itu sudah ada gitu. Iya. Gimana Bang? Kalau misalnya kan orang teknik tuh kan anak teknik kan kadang ada sengak-sengak sombong. Kadang. Kalau orang kayak lu nggak apa-apa sengak Bang. Enggak maksudnya gini. Mau udah menang sombong nggak apa-apa ya gitu. Bukan gini. Yang menang mah bebas gitu loh. Bebas, menang. Ya, if it wasn't me, it never win. Jadi nggak maksudnya gini. Bagaimana ngelaborate-nya bahwa gue paham karena ini yang ngeluarin adalah PMOGA dan itu tidak lepas dengan valuing. Artinya gue harus melihat apa sih yang diajarin valuing dan apa yang sudah kita lakukan. Oke. Jadi lu reverse engineering dong ya? Iya, bikin dulu. Betul. Terus lu matching dengan benefit Betul. yang di realization-nya yang itu. Oke. Jadi bukannya wah lu bikin jadi sesuai dengan valuing lo benar enggak. Apa yang sudah terjadi sama PLN dan apa yang ada di valuing dan 6 kategori yang di require untuk PMO Global Awards itu yang kita elaborate, dan kita jadikan skrip dan kita jadikan video. Dan kita punya datanya. Punya datanya. Ya, we're not talking yang bohongan di video itu enggak. Silahkan kalian validasi ke PLN. Ya, we talking the truth gitu. Terus gini Bang, yang dikompetisikan tuh PMO-nya atau ada project yang jadi showcase-nya si PLN dalam kompetisi itu? Oh, kalau itu dulu seingat gua ada yang pernah menang di nuklir perusahaan Kanada, gua lupa siapa ya dia project-nya. Ya terserah mau diangkat apa. Tapi kan 6 kategori yang menjadi penilaian itu kan nggak lepas dari situ dan nggak lepas dari valuing-nya juga. Dan sampai gue bilang waktu itu gue ingat banget bahwa ketika lo ngomongin di PMOGA seberapa mature PMO lo harus ngaku. Lo ada assessment maturity-nya. Akhirnya pada saat sebelum kita melakukan kirim material kita assess. Self assessment berarti ya? Apa? Self No. Ada mereka yang assess? Enggak, ada third party yang assess PMO kita. Oh, pakai valuing. Okay. Wow. And I think we've got around 3 point. Dari scale berapa tuh? 4. Dia kan 1/4 kalau 3.0. Oh, oke. 3.0, 3.3. Tapi yang paling penting adalah yang gue suka adalah dari kompetisi ini, jujur lah lo ngasih material gitu. Jujur ngasih. Bukan main jago-jagoan kok. Jadi
di PMO Global Awards tuh sering tuh perusahaan tuh ke 30-40 menit tuh yang dikasih tahu tuh, wah perusahaannya doang. Ya kenapa enggak company profile lo kirim kan gitu yang dinilai. Terus yang gue penasaran nih Bang, kan kalau di valuing itu kan ada daftar benefit ya yang diharapkan oleh para stakeholders gitu kan. Di PLN PMO-nya benefit apa yang dijadikan prioritas bahwa ini nih yang akan dibutuhkan oleh stakeholders, function ini kita develop. Apakah I don't know, tadi kan ngomongin project schedule mungkin atau tadi dashboard. Apa yang menjadi priority-nya oleh stakeholders PLN yang dibuat di PMO-nya? Gini, pembangunan project power plant pasti ada priority project mana yang harus diselesaikan lebih dahulu. Dan itu high capital invested project ya, infrastruktur. Yes. Dan pada saat semua mata tertuju, dia bisa lihat dari PMO. Nggak perlu lo validate langsung ke unit, nggak perlu. Single source of truth ya? Single source of truth. Dan PMO PLN sekarang gini, jadi bayangkan kita secara geografis ada project di Sabang, ada di Merauke, ada di mana. Bayangkan kontraktornya ada di Jakarta. Terus invoicing. Nah lo mati gitu. Lo datang ke sana, minta tanda tangan, lo balik lagi kantor pusat. Nah, kita ada yang namanya PMO ngedevelop Sinita, namanya Sinita. Jadi nggak perlu lagi lo ke sana. Lo lakukan melewat aplikasi. Dan itu sangat membantu teman-teman mitra untuk nggak, kan takes time, takes money dan sebagainya. Dan hal-hal seperti, kan itu kan requirement kan. Maksudnya yang diinginkan. Bagaimanapun kan mitra kita, stakeholder kita juga. Betul. Ya hal-hal itulah yang jadi. Berarti dengan apa namanya filosofi single source of truth, ya nggak bisa lagi dong ya. Ada dalam tanda kutip, kok progresnya segini, progresnya enggak lah. Berarti banyak yang gatel-gatel dong orang-orang. Enggak. Pak Ihsan, kita nih udah mau habis nih, hampir 1 jam. Oh iya. Saya ada satu pertanyaan nih ke Bang Dana, nanti ke Pak Ihsan ya. Kan gue juga di BUMN nih bos. Oh iya. Nggak mau nyebut nama BUMN nih lah ya. Oke. Udah menang. biar kita tahu. Kalau waduh, kriterianya berat banget ya. Sombong ya. Tahan dulu. Nah, dan juga di BUMN lainnya ya. Kalau mau benchmarking, mau ketok pintu PLN, pengen tahu gitu ya, studi banding gitu. Yang gimana sih PMO PLN? Possible nggak sih itu? Possible bang. Possible tuh ya. Gue hubungin lu nih ya. Ini bos-bos. Sabar, sebentar. Saya bukan di divisi PMO. Dia yang channeling. Saya channeling. Pasti. Pokoknya lu single source of truth yang gue pokoknya ya. Gacos. Gue mau hari kemana, gue nyari lu deh pokoknya ya. Iya juga ya. Iya benar-benar. Brand ambassador. Iya. Gitu. Gawat nih, gue udah jadi tim leader, jadi brand ambassador, tapi nggak di divisi itu. Tapi ya oke lah. Ya boleh bos ya. Boleh. Silakan. Pak Ihsan mungkin last question Pak Ihsan. Ya oke. Mungkin saya cenderung ke closing remark deh. Boleh. Jadi apart dari this remarkable achievement ya, sekali lagi selamat ya Mas Dana ya, selamat juga untuk PLN. Kita sama-sama belajar nih di sini gitu bahwa kayaknya nggak ada silver bullet gitu ya buat PMO karena setiap organisasi punya value yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda gitu ya, punya persepsi terhadap value, benefits juga beda-beda. Jadi one thing fits for all tuh sepertinya mungkin bukan menjadi konteks yang harus dipahami oleh para pelaku PMO nih. Jadi jangan sampai nanti kan pemenang udah kita caplok aja semuanya ada di sini, terus kita terapkan gitu. Sama orang-orang gitu. Sama orang-orang aja. Waduh, itu talent mobility. Hijack gitu. Gitu. Jadi itu ini ya pasti perlu kita pahami barangnya. Terus yang kedua, saya ngelihat Mas Wardana ini juga sangat determined nih orangnya.
Ya, determine tidak hanya sebagai sebagai orang yang punya punya prinsip untuk continuous learning gitu, tapi juga mempraktekkan apa yang diajar. Nggak banyak. Karena itu tadi mungkin sifatnya transaksional. Ya. Saya mau belajar ini karena saya mau dapetin ini, gitu ya. Itu transaksional gitu. Tapi yang menurut saya dia tidak melakukan itu gitu. Oleh karena itu Bapak Erick Thohir yang saya hormati, ya, Bapak Darmawan Prasojo yang saya hormati juga, tolong jangan sia-siakan salah satu talent yang ada di di negara kita yang kita cintai ini ya, karena susah nyari orang kayak begini. Gitu ya. Terus yang kedua, for all my fellow professors, Professor Alexander Koch of Technische Universiteit in Darmstadt, Professor Bambang Trigunarsa dari RMIT University, Professor Mario van Hoke dari Ghent University Belgium, Profesor Martina Human yang tadinya di Wien, kalau saya nggak salah sekarang ada di University of Central London. If you are looking for a candidate that will fit for your research, you can consider him. You mark my word, okay? And I think saya pikir ini seperti yang saya bilang, ini orang kayak begini langka gitu. Jadi kita Indonesia nggak boleh kehilangan dia. Jadi kalau suruh belajar boleh gitu, tapi jangan sampai kehilangan gitu. Mungkin itu closing remark dari saya, Mas. Thank you, Pak Ihsan. Sebelum ke Bang dan lagi, saya juga karena juga ada di BUMN ya sebagai konsultan, kita perlu banget memberikan semacam change management juga. Karena banyak orang-orang di luar sana melihat BUMN tuh stigmanya netral aja, nggak negatif banyak kan gitu. Tapi Agile Nation dan pendengar lihat sendiri bagaimana salah satu karyawan BUMN bisa mengharumkan nama Indonesia. Dan orang-orang kadang mikir, gue karyawan, gue bisa apa? Enggak, lu karyawan bisa kok mengharumkan nama Indonesia. Nggak mesti ikut di timnas Garuda atau ke Olimpiade, lu bisa do something. Even not your job kan? Betul. Gitu. Itu bisa. Jadi gue setuju dengan kata-kata Pak Ihsan, we need talent like this, we need Bang Dana menjadi role model ya buat karyawan BUMN dan juga buat orang-orang lain gitu ya, bahwa kerja itu ya seperti ini gitu. Bang Dana silakan closing statementnya, sekaligus mungkin memprovokasi yang lain-lainnya. Oh iya oke. Silakan Bang. Closing statement dari gue gini sih, bahwa gue yakin kalau misalnya lo suka sesuatu dan menginginkan sesuatu, itu bisa lo dapatkan, dan jangan pakai tolak ukur orang lain. Berapa lamanya? Gue nggak pernah di divisi PMO, gue tetap menyukai PMO. And it took 11 years. Baru gue sampai di posisi ini. Tapi yang bikin gue bertahan adalah keep learning. Wow. Keep learning. Satu lagi yang bikin gue akhirnya nyampe di sini, keep sharing. Keep sharing. Kalau lo learning doang, kalau gue learning PMO doang, dan gue nggak share ke divisi PMO, I never got this position, never got this achievement. Kalau gue enggak meminta, Pak, jangan dulu, biarkan gue transfer knowledge dulu, gue nggak akan ada di podcast ini, dan gue yakin. Wow, oke. Udah sah jadi dosen tamu saya di podcast berikutnya. Oke, Mas Atar. Untuk memprovokasi, jadi cuma ada 2 BUMN yang sampai di Asia Pacific yang jadi pemenang. 1 2 tahun lalu dari Pegadaian, dan sekarang PLN. Dan again, jangan pernah ngelihat yang dibilang bapak-bapak ini, wah ini valid karena BUMN-nya besar. Enggak. Ya kalau teman-teman BUMN apakah bisa berkarya di pentas dunia sana? Bisa, apapun BUMN-nya. Apapun BUMN-nya. Nggak usah ngelihat gara-gara PLN, nggak usah ngelihat itu. Tapi apapun BUMN kalian, Pegadaian, ya mau PLN, mau apapun, udah ikut aja kompetisinya.
Jangan ngelihat BUMN-nya. Keren. Encouraging. Ya. Encouraging. Ya masa mau kalah sih, masa cuma 2 doang. Oke. Itu yang provokasi. Provokasi. 2 doang nih, nggak ada yang lain. Oke. Oke. Ya. Oke. Thank you Bang Nana atas sharingnya. Agile Nation kita tutup ya podcast kali ini, dan semoga sharing-sharing dari Bang Nana, dari Pak Ihsan juga memberikan insight baru buat kita semua bahwa Indonesia sebenarnya bisa. Terima kasih Agile Nation.